ketika Maulana ada di depan kita berjarak 3 baris itu, saya mencoba Robito, saya kirim Al-Fatihah kepada Maulana Syekh Hisam, lalu tidak lama Syekh Hisam nengok ke belakang gini, nengok ke arah kita, dan dia langsung gini, nyampe kata kita, itu hubungan kita gitu. Seperti itu luar biasa hubungan antara guru dengan murid, ya mudah-mudahan diterima jadi murid ya. Amin, amin, amin. Bagian ritual mana dalam Thariqah Naqsyabandi yang Hadi suka? Favorit Hadi itu bagian mana? Apakah wirid zikir kewajagan, wirid harian, atau ritual amaliyah yang mana yang paling Hadi suka? Ketika menjalani hari-hari sebagai punk rockers gitu kan, yang dimana setiap weekend itu main bersama teman, ngeband atau manggung, yang dihabiskan dengan waktu yang terbuang, atau bahkan waktu kita dipakai dengan hal-hal yang mudorot, banyak dosanya seperti ya dunia minum gitu kan, ngobat, teman-teman. Sex, drug, and rock and roll. Nggak gitu banget sih, cuman nggak terlalu sex, drug, and roll banget lah pokoknya. Cuman ya waktu kita habis terbuang di jalan, habis terbuang untuk perempuan, yang mengalami keresahan spiritual, keresahan hati, ya ketika menemui jalan ini, apalagi dengan jalan cinta Maulana Syekh Hisam ini kan, kita merasa tertarik karena dari dulu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumi di episode baru, yaitu episode Jalan Pulang namanya. Episode ini tergolong episode baru karena Jalan Pulang ini akan mengulas kisah-kisah inspiratif para musisi, para seniman yang menemukan jalan pulang melalui jalan tasawuf. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu sahabat kita juga, seorang frontman dari sebuah band punk rock asal Bogor bernama Panik. Mari kita sambut Sadia Hadi. tepuk tangan dong. Assalamualaikum teman-teman. Salaman dulu nggak? Salaman dong. Sehat malum. Alhamdulillah. Loh. Gimana Syekh Hadi? Sekarang sibuk apa nih sekarang nih? Sibuk ya biasa, pasti sibuk sehari-hari di rumah. Sekarang lagi buka usaha baru juga di bidang kuliner. Kuliner. Iya kita. Dalam dunia permusikan, perbenan lagi sibuk apa nih? Panik nih lagi ngapain nih? Ini lagi setelah sebulan kita puasa ini terus lebaran, rencana mau recording lagi lanjut buat album kedua. Soalnya kan kemarin sempat keputus puasa, kita fokus di rumah. Ya, terus sekarang mau lanjut recording lagi sama garap video klip buat single yang terbaru. Gitu. Udah total berapa lagu dalam pengerjaannya nih? Yang udah dikerjain sih baru 5 lagu untuk album baru. Tinggal nambah-nambah materi-materi lagu yang baru lagi. Ada entah sekitar 8 atau 9 lagu di album yang kedua. Insya Allah. Doain dong, sama modalin. Amin. Amin. Nah, untuk materi album kedua ini ada perbedaan dari album pertama nggak? Apa gitu, mungkin temanya apa lebih kemana gitu? Buat album yang kedua mungkin ada sedikit dari materi-materi lagu kali ya. Ada beberapa lagu yang tetap tentang lagu cinta, tentang ke pasangan atau ke pacar lah gitu. Namanya juga genre punk rock, banyak kan anak muda kan. Nah, mungkin tema-tema toleransi yang kita angkat, tema-tema kebinekaan gitu yang ada di Indonesia gitu. Ya sekitar itu aja sih. Iya. Panik. Panik itu berdiri tahun berapa sih? Bisa ceritain nggak sejarah Panik singkatnya? Itu tahun 2020 awal sebenarnya, 2020 awal. Cuman emang kita terdasar dari teman lama, masih basis kita si Waidik sama drummer dulu Mas Lukman juga teman-teman lama, jadi udah bubar semua band lamanya, kita ketemu ngeband yuk, akhirnya ngeband lah, kita bangun band baru lagi itu 2020 awal, masih baru sebenarnya. Jadi para personil ini di Bogor ya? Bogor semua, tapi sekarang Mas Lukman sudah udahan, diganti sama Mas Jawir. Mas Jawir. Imut itu orang. Iya. Saya memang sudah lama mendengar Mas Jawir yang masyhur ya. Sudah masyhur. Masyhur beliau ya. Iya. Nah, apa yang mau disampaikan pesan dari Panik dalam menyuarakan lagu-lagu kalian? Sebenarnya ingin menyuarakan sebuah pengeling kalau kata orang Sunda, mungkin tentang toleransi kita hidup di dunia gitu, perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia khususnya gitu ya, harus dijadikan sebagai sebuah rahmat gitu, bukan jadi perbedaan itu sebuah alat untuk
gontok-gontokan gitu sebenarnya kan. Perbedaan kan sebuah rahmat untuk kita menjalani hidup ke depannya supaya lebih enak, supaya lebih nyaman gitu kan hidup di dunia. Mungkin kayak gitu. Garis besarnya lah gitu. Koyong ini. Sendiri cetak merchandise nggak sih? Sebenarnya cetak merchandise nyetak, sebenarnya kita punya teman-teman yang untuk cetak, untuk merchandise official kita ada. Tinggal dipesan aja kalau ada Instagram ya, bisa dicek di Instagram kita di panicpunk.official. Ada katalog gambar-gambar kita juga. Ada. Ini contoh salah satu, ini kaos keluaran 2020 awal ini mungkin. Wow. Ada logo Garuda Pancasila. sangat nasionalis. Bagus Coba, sekali. ya. Bagus. Nah, kedepannya Panic nih mau bikin apa nih selain rilis album? Apakah ada tour atau ada apa? Terus kita lagi mengupayakan, mungkin nanti ketika album sudah rampung, udah beres, rencana mau bikin tour bersama teman-teman band yang lain juga. Udah beberapa kawan-kawan dari Bekasi, Bogor, Jakarta udah sempat ngobrol. Tour di beberapa titik kota, nanti tinggal dieksekusi lah kayak gitu. Tour mungkin insya Allah bakal ada. Iya. Pas rilis album kedua nanti. Jadi sejauh ini Panic tetap konsisten di jalur punk rock ya? Yoi, harus. Punk rock ya? Kalau nggak bisa yang lain lagi, main punk terus. Bagus. Arti kata punk rock sendiri di mata dia apa? Oh, di mata saya berarti ya? Ya. Ya mungkin kan penafsiran orang tentang punk lain-lain gitu kan. Kalau menurut saya sendiri punk nggak cuma dibatas musik atau genre ataupun tampilan, tapi kalau menurut saya sendiri punk sebuah semangat untuk menjalani hidup. Pesan-pesan dari ya gimana sih diwakilkan lah melalui punk itu, atau apakah itu tentang musik atau wisdom-wisdomnya tentang punk, tentang perbedaan, menghargai perbedaan, itu yang nempel di saya gitu. Bagaimana Hadi melihat situasi sekarang nih di negara kita nih? Situasi apanya nih? Semuanya, situasi kehidupan spiritual, bagaimana menyingkapinya? Kalau di negara kita sendiri sih termasuk insya Allah aman gitu ya, aman, nyaman. Cuman ya emang ya berita-berita yang berseliweran di medsos kan yang nggak terkontrol gitu lah, karena kebebasan berekspresi itu kan ada kayak dua bilah mata pisau itulah. Ya. Ada bagusnya, ada negatifnya, ada plus minusnya. Cuma ya nanggapinnya gitu, ketika kita menghadapi suatu isu atau gosip yang nggak jelas ya gitu, ya itulah kita perlunya ketajaman hati kita gitu kan, supaya nggak menelan mentah-mentah informasi tersebut gitu, jangan kemakan hoax atau dan semacamnya kayak gitu. Sekarang kan Hadi berada di jalur spiritual haluan tasawuf ya. Nah, bisa ceritakan nggak bagaimana bisa ketemu jalur ini tasawuf, dan ceritanya bagaimana penantian bertemu seorang mursyid? Bisa tolong ceritain nggak? Pengalaman dalam hal spiritual atau tasawuf ini sebenarnya sih dimulai dari kedua orang tua sebenarnya. Orang tua saya emang dalam lingkungan keluarga yang nggak terlalu kental, tapi orang tua saya ini dari kecil mewajibkan untuk ngaji di kampung, gitu di Bogor, di Jitret. Ya, akhirnya melalui doa-doa baik dari orang tua, akhirnya kakak saya duluan yang pertama menemukan Maulana gitu kan, atau Maulana lah yang lebih tepatnya menemukan kita inilah dikumpulin. Akhirnya tahun 2005-2006 saya masih SMA, saya diperkenalkan dengan zikir Hatam Fajagan ini kan. Dulu masih ikut zikir ke Cinere, di setiap Rabu malam atau apa lupa lagi. Mulai diperkenalkan dengan zikir Hatam Fajagan, lalu mengenal sosok mursyid Maulana Syekh Hisam dan juga Maulana Syekh Nazim. Dan dari situ tuh melalui lihat foto beliau aja gitu, udah masa tertarik, siapa gitu. Dulu sih masih panggung, masih SMA lah, udah beragajulan lah pergaulan gitu kan. Tapi ini siapa orangnya gitu ya. Dari ngelihat wajah beliau aja udah bikin hati kita tertarik gitu. Akhirnya kita baca-baca, dulu masih internet, masih belum sebebas sekarang. Dulu buka juga masih di warnet, harus ke warnet nyari informasi tentang siapa ini Maulana Syekh Hisam, tentang Maulana Syekh Nazim siapa. Akhirnya dari situlah saya menemukan klik di hati itu. Ya udah saya ikuti zikir mingguan, lalu ada aurat harian, dari situ mulai mengenal ajaran Maulana Syekh Hisam, Syekh Nazim. Apa yang Hadi rasakan setelah berbaiat dengan seorang mursyid, dengan Maulana Syekh Hisam? Apa yang dirasakan dalam diri? Batin dan kehidupan sehari-hari, apa yang dirasakan?
Ya, luar biasa dalam artian luar biasa. eh, Ya namanya hidup ya, kita menemukan terjal atau kelamnya hidup, kita kan pasti merasakan setiap manusia. Dari situ saya merasakan benar-benar kehadiran mursyid gitu, apa ikatan batin dengan mursyid yang menjaga kita dan membimbing dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh minimalnya ya, ketika kita galau, ketika kita sudah bermursyid, kita nggak akan lari ke hal yang negatif, nggak akan lari ke hal yang aneh-aneh, tapi mursyid di situ hadir secara spiritual, secara rohani. Dan itulah pentingnya hati kita terkoneksi sama beliau-beliau ini. Ada cerita unik nggak setelah berbaiat mengalami apa gitu? Kalau hal-hal unik ya mungkin kalau sesama murid mungkin melalui mimpi-mimpi gitu kan, Maulana hadir cuma sekedar natap, atau mungkin Maulana hadir dalam mimpi ada. Dan yang unik waktu itu waktu Maulana Syekh Hisam datang ke Indonesia, acaranya di Kementerian Sosial dulu. Ada acara sama beberapa artis, ada Mas Opik, ada Kang Dery Sulaiman juga. Waktu itu Maulana duduk di depan kita nih di kursi yang ada ornamen-ornamen kayunya, sekitar 3 baris ke belakang lah dari Maulana. Karena memang dari dulu saya belum pernah berkesempatan untuk nyium tangan beliau gitu kan, karena susah Maulana kan. Dan berarti barikadenya banyak. Nah, tapi ketika Maulana ada di depan kita berjarak 3 baris itu, saya mencoba Robito. Saya kirim Al-Fatihah kepada Maulana Syekh Hisam. Lalu tidak lama Syekh Hisam nengok ke belakang ini, nengok ke arah kita, dan dia langsung begini. Kan nyampe kata kita. Itu hubungan kita gitu. Dan berarti itu luar biasa hubungan antara guru dengan murid. Ya mudah-mudahan diterima jadi muridnya lah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita semua dianggap muridnya ya. Dan selalu bersama beliau hingga di hari akhir ya. Nah, apa reaksi keluarga setelah Adi bergabung dalam Thoriko Nasional? Wah, kalau reaksi keluarga ya mendukung, soalnya si orang tua juga pengamal Naksabandi juga. Alhamdulillah. Bertarekat juga melalui Syekh Hisam dan Senazim. Satu keluarga alhamdulillah kita semua bertarekat. Reaksi warga sekitar? Wah, itu dulu kan emang majelis di Bogor, adanya di rumah di daerah. Ada di Bogor lah intinya. Ya mungkin karena dulu yang namanya Thorikot ini masih belum familiar kayak sekarang gitu kan, jadi warga ada yang belum tahu. Dulu sempatlah tempat kita di wah aliran apa nih gitu kan, aliran pang bukan gitu kan. Ya adalah beberapa aksi reaksi mereka yang terlalu over ke kita gitu. Akhirnya bisa dijelaskan secara baik-baik, tabayun kita jelasin. Oke, akhirnya mereka menerima karena ketidaktahuan mereka. Tapi setelah beberapa tahun bertoriko, semuanya aman ya? Aman, terkendali ya? aman, Bahkan warga menerima ya? Aman, ya. Sekarang udah alhamdulillah. Bagian ritual mana dalam Thoriko Naksabandi yang Hadi suka? Favorit Hadi itu bagian mana? Apakah wirid zikir kewajagan, wirid harian, atau ritual amaliyah yang mana yang paling Hadi suka? Kalau amalan-amalan harian, mungkin saya lebih suka ke zikir aurat mingguan. Dalam arti, yaitu kita berkumpul secara murid semua nih, kita berasosiasi, bersubah. Tapi kalau yang lebih suka dari ajaran Maulana ini, Maulana selalu mengedepankan masalah cinta sama toleransi. Itu yang dapat dengan spirit punk yang saya gaungkan di band saya gitu kan. Relate ya? Booster yang bagus banget dari Maulana, relate banget. Relate ya? Keberagaman, perbedaan, toleransi. Moderat ya? Moderat, ya. Iya. Nah, apakah selanjutnya Hadi akan terus bersiar lewat jalur punk rock? Oh pasti. Karena musik juga kan band ini media kita juga kan, media sebagai satu ikatan keluarga, pertemanan, dan juga insya Allah kita jadikan media dakwah gitu. Media dakwah. Ya. Lewat jalur cinta Maulana lewat musik punk ini. Apa ini sebenarnya? Tantangan kita dalam bertoriko itu apa sebenarnya? Yang di depan mata nih dalam masyarakat itu apa sebenarnya? Kendala-kendalanya? Tantangan paling nyata sih kita ya itu menghadapi diri kita ini, kita mengenal diri kita, mengetahui kelemahan diri kita, mengetahui ego diri kita, itu kan yang paling awal yang harus kita lawan, yang harus kita pahami gitu. Kalau dalam tantangan dalam kehidupan masyarakat itu kita harus lebih mensiarkan mungkin jalur cinta para aulia ini lewat jalur sufi ini, karena mereka kan alhamdulillah sekarang harus gelombang dalam beragama ada yang aneh-aneh lah, dalam arti yang mengkikis
Pikir apa ya, amalan kita di kampung gitulah intinya. PN1 kita diuji, ada aliran-aliran lain lah aswaja. Tantangan kita itu yang lebih globalnya mungkin. Apakah satu band sudah bertoriko semua? Alhamdulillah kemarin Mas Jawir baru baiat. Drummernya ya? Drummernya. Tepuk tangan Mas Jawir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya bisa. Amin. Kita doain. Nah nanti, tapi sebelumnya Hadi punya band influence atau musisi influence siapa sih? Seperti biasa lah, anak 90-an mah. Sebutin 3 deh coba. Paling Beatles, Ramones, itu lagi apa ya? Itu Ramones, Social Distortion. Tiga-tiganya band legend sih, sangat menginspirasi. Dan tiga-tiganya membawa pengaruh yang besar di skenanya masing-masing gitu. Saya juga suka sama tiga-tiganya. Nah, kedepannya nih, apa yang mau Hadi bikin? Kan Hadi stay-nya ini di antara Bogor dan Depok ya. Ada rencana apa nih dengan Toriko? Apakah akan membesarkan Zoya atau membesarkan komunitas Toriko atau apa nih? Kedepannya? Nah, apa ya? Nggak muluk-muluk paling. Kita istiqomah dulu aja, hadir di mingguan di setiap daerahnya, entah itu Bogor, Depok, atau Jakarta. Nah, paling ya kita nyebarin aja pesan-pesan cinta yang diajarin Maulana melalui pergaulan kita. Kita ada di ruang lingkup pangrok, ya kita perkenalkan lah bahwa ya ada juga loh gitu, dalam artian kita nggak selamanya harus seperti itu gitu. Lebih disisipin intisari gitu ya. Bukan intisari orang tua gitu ya. Beda itu, jangan. Ada pesan yang mau disampaikan kepada khalayak? Harus berguru. Ya. Mau ngapain aja harus berguru, apalagi menempuh jalan spiritual. Main gitar aja harus punya guru. Ya. Harus memiliki sanad begitu. Sanad. Dan harus bermursyid. Gitu. Amin. Nah, untuk para penggemar Panic ada yang mau disampaikan? Apa ya? Ya ikutin aja di medsosnya lah, kegiatannya di medsos. Boleh sebutin lagi medsosnya? Di Instagram ada panicpunk.official atau YouTube bisa dicek di Panic Tanda Seru. Ada single juga yang dikeluarin yang baru berjudul Toleransi. Toleransi ini udah jadi lagu ya? Udah kita udah kita upload di YouTube. Itu tentang menyikapi perbedaan yang ada di Indonesia gitu. Tentang bertoleransi. Tentang perbedaan sebagai sebuah rahmat gitu. Sebuah rahmat. Ya. Baik. Kayaknya kita sudah ngobrol banyak nih dengan Syadi Hadi nih. Udah kita kuliti dari sisi band punk-nya, dan dari kita dengar sendiri kan penjelasan mengenai perjalanan spiritualnya. Bagaimana dia bertemu sang mursyid hingga dia sekarang nyaman di jalur ini. Kita semua hanya bisa berdoa dan berharap kita istiqomah di jalur tasawuf ini. Dari tadi kita ngobrol panjang lebar tentang band lo Panic ya. Kita udah tahu deh tuh ya, panjangnya perjalanannya, awal mulanya gimana. Tapi yang pengen gue tahu nih, lo punya keresahan spiritual nggak sih? Sampai atau apa kegelisahan spiritual ya, yang mengakibatkan lo akhirnya jatuh atau menempuh jalan Torikoh ini? Coba ceritain deh. Ada mungkin kegelisahan hati gitu kan, ketika menjalani hari-hari sebagai punk rockers gitu kan, yang dimana setiap weekend gitu main bersama teman, ngeband atau manggung, yang dihabisi dengan waktu yang terbuang, atau bahkan waktu kita dipakai dengan hal-hal yang mudorot, banyak dosanya seperti ya dunia punk, minum gitu kan, ngobat, teman-teman. Sex, drug, and rock and roll. Nggak gitu banget sih, cuman nggak terlalu sex, drug, rock and roll banget lah pokoknya. Cuman ya waktu kita habis terbuang di jalan, habis terbuang untuk perempuan, yang mengalami keresahan spiritual, keresahan hati, ya ketika menemui jalan ini, apalagi dengan jalan cinta Maulana Syekh Hisham ini kan, kita merasa tertarik karena dari dulu saya pribadi suka dengan quotes-quotes atau wisdom-wisdom dari aulia, dari sufi gitu, seperti Rumi atau Syekh Abdul Qadir Jilani. Ketika menemukan seorang wali atau saint di tahun 2000-an itu sebuah berkah bagi saya gitu kan. Ternyata masih ada gitu kan.
aulia seperti beliau-beliau ini, dan dari situlah saya mulai mencari dan insya Allah bisa istiqomah di jalur beliau dan bisa menyebarkan pesan-pesan damai dari Maulana seperti itu. Nah, terus akhirnya setelah menemukan itu, hari-hari gimana tuh? Setelah udah ketemu mursyid gitu, menjalankan. Nah itu dia yang sangat kerasa banget hari-hari ketika kita tanpa mursyid dengan bersama mursyid gitu ya, sangat berasa lah model kayak model kayak contohnya lah tantangan hidup akhir-akhir ini kan makin sulit gitu kan. Kita bisa menerima keadaan sepahit apapun itu kalau tanpa dukungan beliau-beliau ini kayaknya udah goyang kita juga. Apalagi kemarin kita dihajar COVID gitu kan. Iya. Selama 2 tahun kita di rumah gitu kan. Maulana pernah berpesan Maulana Syekh Nazim, pekerjaan yang paling bagus itu melalui tangan-tangan kreatif. Ya. Ya, alhamdulillah gitu kan, berkat perkataan Maulana kita juga bisa menggambar, bisa buat sablon kaos, bisa melukis. Akhirnya dari situ cuan-cuan itu datang, dan benar kata Maulana itu dari tangan-tangan kreatif itu bisa menghasilkan itu. Iya. Alhamdulillah. Maulana Syekh Hisham Kabadi di mata Hadi ini gimana? Sosok beliau nih gimana di mata Hadi? Luar biasa banget Maulana Syekh Hisham. Maulana Syekh Hisham itu dari kecil di bawah bimbingan Grin Syekh Abdullah sama Maulana Syekh Nazim dari umur 8 tahun gitu kan. Dan mengabdikan hidupnya untuk di jalur Naksabandi ini gitu. Mengabdikan hidupnya untuk kita-kita ini yang jauh-jauh dari rumah beliau gitu kan. Harus ke Indonesia jauh gitu kan untuk menemui kita murid-muridnya, para muhibin, para pecintanya. Luar biasa banget beliau bagi saya gitu. Semoga Maulana Syekh Hisham sehat selalu gitu ya. Semoga dikasih umur yang panjang. Apa yang terjadi ketika pertama kali melihat beliau, Hadi? Apa kenangan apa yang atau reaksi apa dalam tubuh Hadi yang terjadi ketika pertama kali melihat beliau? Saya kecil terbiasa dengan kisah-kisah Wali Songo. Saya terbiasa mendengar bapak saya bercerita tentang kisah-kisah Wali Songo, membaca buku-buku tentang Wali Songo. Ketika di tahun 2006 atau 2005 saya masih SMA, ketemu Maulana Syekh Hisham dulu di Stekpi kalau nggak salah. Dan ngeliat bahwa ini, oh loh, ternyata benar masih ada wali gitu kan hidup dan sampai menjangkau kita yang ada di sini tuh. Reaksi saya alhamdulillah dipertemukan dengan beliau gitu. Apalagi kita bisa mempelajari ajaran-ajarannya gitu, sungguh berkah gitu kan. Kayak gitu. Nah, semakin Hadi mengenal sosok beliau, semakin dalam, semakin hanyut, apakah itu memberikan dampak dalam hidup Hadi? Banget. Ya itu contohnya kita jadi belajar menerima apa ya? Menerima semuanya lah, bahwa semuanya kan atas kersane Gusti Allah gitu kan. Atas izin Allah kita bisa menerima bahagia, suka duka. Kalau kita masih ada rasa yang mengganjal atau kurang puas atau ada rasa kecewa atas apa yang dikasih sama Allah, kan masih belum enak kayaknya hati. Tapi kalau kita udah bermursyid, kita jadi ada perasaan nerima aja lah. Atau mungkin contohnya ketika saya waktu naik motor, sebuah hikmah gitu ya, naik motor lagi pulang kerja dulu nih, cerita ini mah ya, naik motor pulang kerja, tiba-tiba mendung, hujan. Karena perasaan pengen pulang kerja itu cepet, pengen buru-buru nyampe rumah, kita kan tetesan hujan kena mata, perih nggak tuh? Perih. Nah, perih, tapi dalam hati pengen maki situ, pengen ngomong kasar lah gitu. Tapi dalam hati ada yang ngomong lagi, loh apakah ini yang diajarkan guru kamu? Katanya kamu udah berguru, tapi ketika kena air tetesan hujan malah pengen memaki. Emang siapa yang ngasih hujan? Nah itu saya kayak ada pergolakan dalam hati sendiri. Allah Akbar, ternyata bener ya, kita jadi punya seperti kayak rem sendirilah gitu. Ada yang memperingatkan saya dalam hati gitu, dalam hati. Itu pengalaman pribadi gitu ya. Ada kisah lainnya lagi nggak selain naik motor cipratan air, atau kisah apa yang menuntut kesabaran kita, ada lagi nggak dalam hidup? Apa ya? Ya mungkin kalau yang menyulut emosi tapi akhirnya kita nggak deh, ada lagi nggak gitu? Pokoknya menguji kesabaran kita lah. Yang hal-hal simpel sebenarnya, kalau saya sering dapat wisdom atau hikmah, misalnya saya habis makan apa, buang sampah sembarangan, tapi ketika waktu itu dapat bicara, oh ini yang diajarin guru kamu, oh saya ambil lagi. Hal-hal kecil kayak gitu yang sering kalau ke saya gitu ya.
kita ngapain, tiba-tiba oh ini nih kan guru kamu, oh, tiba-tiba kena nggak jadi itu. Jadi reminder ya. Ya reminder Reminder seperti ya. itulah. Benar. Nah, dengan jauhnya, jarak jauh kan, karena kita tahu Maulana itu tinggal di Amerika ya. Betapa besar kerinduan kita terhadap beliau. Kita juga tahu juga faktor usia juga yang agak susah ya. Beliau tidak seperti dulu setiap tahun mengunjungi kita di Indonesia. Nah, apakah seluruh keluarga Hadi telah bertemu Maulana? Telah melihat langsung datang? Kedua orang tua almarhum mama papa alhamdulillah sudah berbaiat pada Maulana Syekh Hisam baik secara langsung atau melalui khalifah beliau yang di Indonesia gitu ya. Kakak, adik-adik alhamdulillah sudah ketika Maulana kunjungan 2008 2009 kita suka hadir paling di Masjid BI gitu kan. Alhamdulillah satu keluarga sampai keponakan anak itu alhamdulillah sudah dipertemukan dengan Maulana Syekh Hisam gitu. Mungkin kedepannya Dokter Nur kali ya ke Indonesia lagi Iya, ya. amin. Mudah-mudahan. Nah, fungsi zawiyah menurut Hadi itu gimana sih? Sementara kan zawiyah itu salah satu sebuah tempat sentral yang vital ya untuk kita gathering bersama, zikir, bermunajat, bertasbih. Nah, Hadi itu zawiyah itu bagaimana? Ya, mungkin selain sebagai pusat keagamaan atau berasosiasi tadi, mungkin Zawiyah harus lebih dilebarin lagi fungsinya sebagai media kita untuk berinteraksi dengan masyarakat, kegiatan sosial gitu ya. Jadi peningkatan sosial itu jalan juga gitu di setiap Zawiyah. Model seperti kayak gini, bikin podcast kayak gini kan alhamdulillah gitu kan kita bisa mengkoneksi antara teman-teman yang lain gitu. Iya, betul. Iya. Gitu. Nah, harapannya dengan Zawiyah gimana? Mudah-mudahan apakah makin banyak, makin subur atau gimana? Allah pasti makin banyak Zawiyah di Indonesia dan semoga bisa makin terkoneksi antara daerah-daerah yang lain. Ya. Kita main, kita sambangi gitu. Ya. Hadi sendiri melihat dunia ranah torikoh di akhir zaman ini gimana nih? Waduh berat nih. Ya kita perkuatkan amaliyah kita istiqomah, tetap datang di zikir mingguan dan juga robitoh sama mursyid. Gitu. Ya, alhamdulillah kita sebenarnya adalah orang-orang yang termasuk yang beruntung ya, bisa memiliki mursyid, bisa bertemu mursyid, bisa berada di jalur aulia walaupun kita hanya sebatas pengikut. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam satu wadah yang sama gitu. Baik teman-teman, saudaraku semuanya, dimanapun berada, kayaknya kita harus akhiri podcast Rumi episode Jalan Pulang ini, karena kita akan segera bertemu kembali di podcast Rumi Jalan Pulang episode lainnya secepatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.